Pertama, kenapa kuliah? Kenapa nggak langsung ngajar aja di pondok atau nggak nikah? Karena pasti ujung-ujungnya Ah, wanita itu nikah, saya ujung-ujungnya pasti ke suaminya, ikut suaminya lah ya. Kenapa nggak langsung gitu aja? Kenapa harus kuliah gitu loh? kenapa harus kuliah? Soalnya apa tidak wanita itu nggak ini gitu, nggak sependek yang kita pikirkan gitu. Malah gitu kan, lebih baiknya wanita itu lebih lebih banyak wawasannya. Soalnya wanita itu bakalan menjadi tarbiyatul ula buat anak-anaknya kan. Hmm. Nah, gimana kita mau jadi tarbiyatul ula kalau ibunya sendiri aja nggak tahu apa-apa gitu kan? Hmm. Jadi kita harus tahu dulu eh, ilmunya dulu, baru kita bisa ngajarin ke nggak jauh-jauh dulu ke orang lain, ke anak sendiri gitu kan. Masa ntar kalau misalkan baca Bismillah Bismillah aja orang lain yang ngajarin gitu kan, nah, ibunya ngapain gitu kan? Hmm. Masa amalnya ibunya yang ngelahirin apa amalnya buat orang lain gitu kan? Makanya nggak memungkinkan gitu seorang perempuan itu bisa ini gitu, bisa apa namanya, ada emang sih ada batas-batasannya, cuman kayaknya nggak sesempit itu gitu kan, malah perempuan itu luas luas gitu kan, Hmm. bisa melakukan apa aja. Dan kalau misalnya milihnya kuliah ya mungkin karena pengen lebih lebih ke bisa gitu, lebih nggak hanya cowok yang harus kayak gini tuh, kita bisa membuktikan bahwa perempuan juga bisa gitu, bisa sama seperti laki-laki, tapi bukan bukan maksud menyaingi juga ya, Hmm. maksudnya tuh nggak, wanita tuh nggak ini gitu, nggak sesempit itu gitu gitu. Oke, tapi kan nggak dia, tapi kan dalam masalah tarbiyatul aulad ini wanita ini bisa belajar di tempat lain seperti di pengajian dan lain-lain daripada dia harus kuliah gitu loh, yang harus meluangkan waktunya 4 tahun. Sedangkan kalau untuk di pengajian-pengajian kan bisa cuma beberapa tahun doang atau beberapa bulan gitu. Kalau masalah itu ya, kayak misalkan di Hmm. Mesir kan kuliah kayak lebih banyak ke ngaji gitu kan. Hmm. Nah, terus kadang ada orang kayak gini, ih ngapain sih lama-lama ngaji gini gini gini. Coba jangan dulu bilang kayak gitu, ajak orang-orang yang kayak gitu, ajak ayo sih ngaji bareng kayak gitu kan. Gimana sih susahnya ngaji tuh? Sebenarnya ngaji tuh nggak cuman cukup sebulan 2 bulan bisa gitu kan. Enggak, kadang yang bertahun-tahun aja kita nggak ngerti gitu. Kita harus butuh waktu panjang gitu kan. Soalnya kan di kitab Ta'limul Mutalim juga salah satu syaratnya mendapatkan ilmu itu kan panjangnya waktu kayak gitu. Dan ngambil ilmu tuh seumur hidup ya, bukan hanya beberapa bulan Iya, doang. bukan bukan hanya beberapa doang, bukan hanya beberapa bulan doang, tapi emang ilmu itu kita wajib mencarinya dan emang seumur hidup kewajibannya gitu. Oke, udah masuk sih. Berarti intinya itu untuk menjadi tarbiyatul aulad dan menuntut ilmu itu seumur hidup, bukan hanya 4 tahun di kuliah saja. Tapi bukan bukan buat tarbiyatul aula juga. Maksudnya kan asupan buat diri sendiri juga harus ada lah gitu. Iya sih, benar-benar benar. Apalagi kan perubahan juga itu diawali dengan seorang wanita kan. Iya, Oke, yang kedua, nyesel nggak ke Mesir? enggak. Nggak. Soalnya ini keputusan sendiri dan harus mempertanggungjawabkan pilihan sendiri. Emang nggak ada pilihan lain selain ke Mesir? Contoh ke Sudan kah? Atau ke yang mana kah? Bukan bukan enggak, cuman kan yang pertama tahu itu emang ke Mesir gitu. Andai kan tahu di tempat lain, mungkin akan memilih tempat lain. Enggak juga, enggak memungkinkan juga. Oke, 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 masuk sih. Itu yang kedua. Yang ketiga, ente kan perempuan. Biasanya itu perempuan itu untuk pergi jam orang tua tuh janganlah seperti tadi yang diomongin. Bagaimana Gimana bang? perempuan kan biasanya kan nggak boleh apa namanya pergi jauh gitu dari orang tua. Seperti tadi yang bilang Ya, ngomong juga kan, jangan jauh-jauh lah kalau kuliah. Bagaimana mendiskusikan kepada orang tua kalau nih bila pengen kuliah di luar negeri gitu loh. Kan banyak juga ada orang-orang yang jangan kuliah lah di luar negeri, nggak usah lah. Nah akhirnya mereka gitu jadi nggak semangat lagi. Kalau untuk Bila gimana? kalau buat Bila sebenarnya sebenarnya kan kenapa Bila kemarin daftar Aisyah tuh karena itu juga orang tua pengennya deket gitu kan, Hmm. deket sama rumah, deket sama kayak deket pulang biar bisa ngumpul gitu. Terus mama tuh kayak pengen Bila tuh di rumah aja gitu. Terus pas awalnya pas bilang Bila mau ke Mesir, emang mama juga bilangnya nggak usah jauh-jauh gitu kan, di sini bisa gitu. Tapi karena tekad, karena pengen, Bila coba bilang baik-baik. Terus kayak misalkan eh, selain bilang baik-baik, Bila ngasih lihat gitu, oh Mesir tuh gini loh, Mesir tuh gini loh. Jadi kayak oh iya ya gitu, kayak ya udah. Jadi secara tidak langsung gitu, secara tidak langsung buat mengiyakan gitu. Hmm.
Tapi kayaknya perempuan itu tidak terbatas, bukan tidak terbatas. Jadi nggak ini gitu, bisa perempuan tuh bisa lebih segalanya gitu. Tapi nggak nyaingin juga kayak gitu. Masih bisa tahu batasan-batasan perempuan tuh kayak gimana gitu. Oh, jadi berarti emang udah sama orang tua tuh udah didiskusiin secara baik-baik bagaimana mau ke Mesir. Itu tuh diskusinya tuh sebelum masuk Darul Azhar atau setelah masuk Darul Azhar baru diskusi sama orang tua? Belum. Soalnya kan pas waktu ada ini apa namanya? Seminar, Hmm. itu kan masih di pondok, belum pulang ke rumah. Hmm. Nah, pas seminar besoknya nelpon lewat HP pondok gitu kan. Bilang kemarin ada seminar gini 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 gini, boleh nggak kayak izin gitu kan. Tapi awalnya awalnya kayak yang kurang setuju. Hmm. Soalnya bilang kan dua bersaudara, anak pertama, terus jarang di rumah kan kayak gitu dari kecil. Iya. Kayak gitu. Terus tapi beberapa hari lah dari situ nyoba izin pulang. Pas pulang bilang baik-baik, terus minta pendapat juga sama saudara yang pernah di sini gitu. Akhirnya coba dulu aja gitu, ikut bimbingan. Kalau masalah berangkat nggak berangkatnya ya gimana nanti. Tapi alhamdulillahnya berangkat. Emang udah rezekinya lah berarti ya untuk ke Mesir. Iya. Alhamdulillah. Sekarang udah di Mesir ya. Iya. Dan sekarang nggak bisa pulang. Tapi kalaupun misalkan pulang, kayaknya buat tahun sekarang belum diizinin pulang nih Kenapa? Sama orang tua atau sama siapa? sama orang tua. Ini terakhir nih. Pertanyaan khusus. Nah, kan Anda tahu kalau Bila udah umroh, ya kan? Iya. Nah, menurut Bila itu lebih murah mana? Dia umroh dari Indonesia atau dari Mesir? Dari Mesir. Why? Dari Mesir itu kurang lebih misalkan kita ngiritnya 10 lah ya. Tapi kalau misalkan kurang lebih 15 itu udah mencakup semuanya gitu. Udah tiket PP, Hah? udah kita bisa makan. Tapi kemarin kan Bila Ramadan ya ke sananya. Jadi lebih enak gitu, tiap buka itu banyak maidah-maidah kayak gitu. Jadi lebih nggak lebih banyak ngeluarin uang juga gitu. Kayak penginapan itu juga bisa mencakup segitu, salah cukup. 15 juta tuh udah semuanya ya? Iya, udah enak lah, udah ke sana, di sana juga kemana gitu, kayak ke Gua Hiro kayak gitu-gitunya udah masuk juga. Oke, benar ini agak promosi sedikit sih. Berarti kemarin Iya. kemarin umrohnya dari mana? Travel mana? Umrohnya dari Travel Hanania yang bila ini ya rasain gitu. Keamanannya lebih terpercaya, insya Allah. Masya Allah. Jadi kalau misalkan iya, tapi emang Bila juga sama teman-teman yang nanya gitu, Bil kemarin umroh gimana gini. Emang Bila bilangnya kayak ya mending di Hanani aja gitu. Tapi alhamdulillah gitu, orang yang nanya ke Bila kayak gitu, berapa orang berangkat juga dari Hanania. Alhamdulillah. Tapi ada nggak sih travel lain mereka itu kayak, aduh, gua tuh kayak gini dari travel gua tuh kayak gini, gitu nggak? Ada nggak? Kalau kayak gitu, kalau buat pendapat yang udah dari travelnya, berangkat dari travel yang lain ya. Kalau berangkat kayak gitu kurang tahu juga sih. Oke. Soalnya tapi yang Bila lihat gitu, dari kayak misalkan teman Bila nih, kayak kemarin umroh segitu. Misalkan harganya sekian. Tapi kadang X. Tapi kadang dia tuh kayak misalkan kayak apa ya? Kurang juga keamanannya. Kejar-kejaran aja ya? Iya. Kejar-kejaran. Tapi kan kalau misalkan kayak dari kemarin Hanania nih, kita nggak memutuskan berangkat sebelum paspor dipegang sendiri kan. Soalnya emang everything is paspor gitu. nyawa. Oke. Kalau apa-apa gitu. Tapi emang pasti pas lagi umroh juga kemana-mana harus bawa paspor ya? Iya. Nggak, saya pas lagi umroh tuh pasti bawa paspor kan untuk mana-mana. Iya. Oke. Apalagi kan kayak kita mau ke Madinah, paspor. Kita apa-apa lihat paspor.
ngisi kuota aja paspor. Oke, mungkin Tuh. nanti lah pertanyaan-pertanyaan lain tuh dari Hanania langsung lah, bukan dari gua. Oke, selanjutnya. Boleh, boleh. Oke, terakhir, ini terakhir nih, langsung aja. Saran dong, saran-saran yang mau ke Mesir tuh harus kayak gimana dan lain-lainnya, persiapan apa aja sih, gitu loh. Caranya kayak kayak kemarin bilang ya, kayak kemarin bilang tuh dikasih tahu kayak gini, Mesir tuh buat orang-orang yang mendalami, bukan buat orang-orang yang memulai. Tapi sebenarnya itu bukan 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 harus emang benar-benar yang mendalami juga, tapi kadang ada orang yang memulai, tapi kalau misalkan benar-benar dirinya ngikutin orang, bagaimana cara dirinya buat sejajar buat sama orang-orang yang lain, itu bisa ngejar, tapi lebih baiknya lagi gitu. Kita mempersiapkan dari Indonesia itu memperdalami dulu gitu. Hmm. Pengetahuan kita, apalagi nahu sorof. Soalnya nahu sorof itu kayak kunci gitu, kunci bagaimana kita bisa baca gitu. Soalnya mukoror aja kan nggak ada ininya gitu, syakalnya. Hmm. Jadi kan otomatis bagaimana cara kita membacanya itu dari nahu sorofnya. Nah, jadi mantepin dulu nahu sorofnya. Kalau misalkan bisa udah bisa bagaimana cara membaca yang baik dan benar, insya Allah ntar juga kita bakalan nemu sendiri gitu. Baca kitab ini, kalau udah di sini misalkan udah bisa baca yang baik dan benar gitu. Hmm. Baca kitab apapun karena di sini banyak kitab, insya Allah gitu kita ngerti gitu. Makanya ya memperdalami dulu gitu pengetahuannya. Bukan neken juga harus gitu kan. Tapi baiknya gitu. Baiknya kayak gitu. Terus mempersiapkan mental kayak gitu kan. Takutnya abis dari sini kayak pengen pulang aja gitu. Kalau kayak gitu sayang juga. Oke. Ada lagi? Kayaknya udah. Oke, terima kasih udah gua wawancarain, udah gua tanya-tanya tentang masalah tanya kuliah ya. Walaupun lebih ke ngobrol. Males lah kalau ada kaku-kaku atau gimana pun. Sama. Males juga. BTW udah rencana pulang tahun ini? Pengennya pulang, tapi itu nggak boleh. Belum boleh, bukan nggak boleh. Sedangkan lagi corona, Iya. nggak disuruh pulang sama orang tua. Kemarin sempat bilang kayak habis corona pengen pulang aja gitu. Heeh. Terus? Tapi emang belum boleh pulang. Tapi kalau misalkan depannya lagi kayaknya insya Allah boleh. Kangen dong sama orang tua ya berarti ya? Ya pasti. Oke. Siap, 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 siap. Ya udah 1 jam lebih kita bikin video. Emang udah biasa kok, udah biasa 1 jam. Emang kan lebih kayak ngobrol kan. Jadi orang nggak nyadar udah berapa jam ya kan. Ya udah. Iya. Thanks ya Bill udah tanya-tanya. Thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.